Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nurja Fadilah akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika pertandingan. Nah, di sini saya kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Eri Cahya, Muhammad Firman, Muhammad Fikri, dan saya Muhammad Nurja Fadilah. Jelaskan bagaimana struktur organisasi salah satu tim e-sport yang paling terkenal dan juara untuk season yang ke-9 ini, yaitu ada Arkeosi. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, untuk Arki atau Rex Regunkion merupakan tim e-sport yang sudah terkenal akan prestasi-prestasi dalam kejuaraan e-sportnya, apalagi Arki bukan hanya mendasari sebuah game Mobile Legends, tapi Arki juga mempunyai 7 divisi game, yaitu ada Mobile Legends, PUBG, Valorant, Free Fire, FIFA, League of Legends, dan Fortnite. Nah, ketujuh itu adalah divisi game untuk Arkeosi yang sudah merajahi atau selalu menjuarai kejuaraan di cabang gamenya masing-masing. Lalu Araki sendiri, saya di sini akan menjelaskan tentang divisi Mobile Legends-nya. Araki itu diketuai atau di CEO-in oleh seorang Andrian Paulin. Andrian Paulin merupakan seorang CEO resmi dari tim Araki. Andrian Paulin itu awalnya membentuk tim Araki karena hanya sekedar hobi bermain game, kemudian dipercayai menjadi manajer sebuah tim dan berhasil memperoleh beberapa prestasi sehingga kemudian dipromosikan menjadi CEO RRQ. Terbentuk dari perbincangan antara CEO RRQ yaitu Pak Andrian Paulin dan Ricky Suliawan, seorang founder dari tim RRQ yang menyaksikan pertandingan Grand Final di Dota 2 tahun 2013, yaitu hadiahnya pun hampir sebesar 1,6 juta US dollar atau sekitar 22,3 miliar rupiah. Nah, jadi setelah nonton itu Pak Ape dan Pak Riki bilang untuk membentuk tim Dota 2, yaitu Riki langsung setelah menonton pertandingan final itu langsung membuat sebuah tim, yaitu di divisi game Dota 2 yang namanya Dota Dota XCN. Nah, bagaimana Arki bisa berkembang juga itu salah satunya itu Pak Ape yang selalu untuk melihat kayak bagaimana nih si Arki selain bisa terkenal oleh prestasi, bisa juga dikenal oleh kalangan yang lain. Jadi Arki biasanya atau tim-tim lainnya pasti melakukan sebuah rekrutan founder atau artis-artis, yaitu untuk menjadi sebuah brand ambassador. Salah satunya ada Brisia Jodi yang di Indonesian Idol, dan yang terbaru brand ambassador dari Arkeosi yaitu ada Wenda Basudara yang kita kenal sebagai Bapak Bocil Kematian. Nah, oke, untuk tim Arki sendiri di divisi Mobile Legends mempunyai 4 tim atau ya 4 tim di divisi Mobile Legends. 3 ada di Indonesia dan 1 ada di Brazil. Yang pertama ada Arkeosi, kedua ada Arki Sena, ketiga ada Arki Mika, dan yang di Brazil ada Arki Akira. Nah, Arki juga dikenal dari sejarahnya pada tahun 2017 MPL Season 1. Arki dikenal sebagai raja dari segala raja. Itu adalah slogan untuk sang Arki Kingdom.
Arky Kingdom adalah fans dari RRQ. Oke, langsung saja ke struktur divisi Mobile Legends. Yang pertama ada Acil atau Adi Syafian Asyauri sebagai coach, umur 29, warga Indonesia. Acil melatih Arkeosi di tahun 2021 dan 2020. Nah, di MPL Season 9, dan selamat saya ucapkan kepada Arki yang telah menjuarai MPL Season yang ke-9 ini. Acil ditemani oleh seorang Phil sebagai coach juga, atau yang kita kenal sebagai Petra Giovanni yang berumur 29 tahun. Untuk kapten di RQC ada R7 atau yang kita kenal sebagai Rivaldi Fatah. R7 merupakan role XP lane. Di season kali ini R7 dipercaya untuk menjadi sebuah kapten untuk untuk mengkomandoin tim rekan-rekannya. Selanjutnya ada Lemon atau Iksan. Lemon adalah salah satu atlet e-sport yang terkenal dari season 1 sampai sekarang. Lemon itu dijuluki juga sebagai seorang alien karena permainan gameplay dari seorang Lemon yang sangat-sangat epic. Khususnya Lemon yang berumur usia 23 tahun, Lemon untuk season kali ini hanya bermain 1 kali saat melawan EPOS Legend. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke Calvin atau yang sering kita kenal sebagai Vin atau VYN, yaitu seorang kapten di season yang ke-8. Vin merupakan role roamer atau tank support. Vin merupakan seorang roamer yang baik dan masih berusia 21 tahun. Vin juga merupakan roamer yang selalu meng-steal Lord, baik menggunakan Rafaela maupun Matilda. Dan season kali ini Vin menunjukkan kelasnya sebagai roamer dengan menggunakan hero-hero Franco atau Underrated. Untuk selanjutnya ada Sevenco David Tendean atau yang kita sering kenal sebagai Skylar. Skylar juga masih muda di 20 tahunan. Skylar adalah role di area gold lane. Oke, kita ke Albert Nelson Iskandar atau yang sering kita kenal sebagai Albert. Albert itu adalah seorang jungler. Dia adalah rekrutan dari MDL ke MPL. Albert merupakan seorang jungler yang sangat handal dan penguasaan hero-nya sangat banyak, apalagi di hero-hero jungler seperti Lancelot, Hayabusa, Helker, dan yang paling terkenal yaitu Link ya. Karena ada yang mengatakan hero Link diciptakan hanya untuk Albert. Dan Albert juga adalah, kan kalau tadi Lemon seorang alien dan Albert seorang reinkarnasi atau disebut baby alien oleh para Arky Kingdom. Nah, kita lanjut, ada Deden Muhammad Nur Hasan atau yang kita kenal sebagai Clay. Clay merupakan seorang mid laner yang sangat agresif permainannya dan sangat handal dalam positioning gamenya. Oke, mungkin hanya seperti itu ringkasannya dari penjelasan saya tentang bagaimana sebuah Arky tercipta dan struktur dari para coach sampai ke pemainnya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Pada regular season MPL menggunakan sistem league format biasa. Hal ini agar masing-masing tim bisa bermain satu sama lain selama 2 kali home atau away. Dengan 2 leg tiap pertandingan, masing-masing tim memiliki kesempatan yang sama. Hal ini juga berguna untuk mempertemukan masing-masing tim agar tidak ada match yang kelewatan. Jadi semua tim akan memiliki jumlah game yang sama di regular season MPL ketika bergulir.
Tetapi yang paling utama dari regular season adalah seeding. Seeding berguna untuk menentukan posisi di playoff dalam MPL. Seeding berupa seperti winner atau runner up mendapatkan upper bracket. Posisi 3 sampai 6 memulai dari lower bracket. Posisi 3 versus 6 dan 2 versus 4 agar menguntungkan posisi regular season yang lebih baik. Pemenang posisi 3 versus 6 akan melawan posisi 2 regular season setelahnya. Pemenang posisi 2 versus 4 akan melawan posisi 1 regular season setelahnya. Selanjutnya akan mengikuti sistem playoff. Sistem playoff tim double elimination. Pada playoff menggunakan sistem 6 tim double elimination, tetapi untuk posisi lower bracket yang memulai dari awal di putaran pertama akan langsung dipulangkan bagi yang kalah. Selanjutnya cukup mengikuti double elimination di mana di putaran kedua akan memulai upper atau lower bracket. Bagi yang kalah di putaran kedua akan turun ke bawah dan pemenang akan melaju terus di upper bracket. Dalam grand final nanti akan dipertemukan kedua tim yang berasal dari final upper bracket dan lower bracket. Tetapi upper bracket tidak memiliki advantage kali ini dan keduanya bermain seimbang. Biasanya ada yang memberikan keunggulan seperti poin atau game. Pas playoff 6 tim yang bermain dan yang kalah menuju lower bracket untuk menentukan siapa yang ke final, dan ada 2 pemenang yang menunggu di semifinal. Pemenang lower bracket akan bertemu dengan yang sedang menunggu dan dengan sistem best of 5 dan akhir di final menggunakan sistem yang sama yaitu best of 5. Dengan Mobile Legends atau MPL. 1. Ada peraturan umum. Sifat peraturan, keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada pengaturan device dan internet, yaitu pemain harus menggunakan smartphone dan akun pribadi miliknya untuk bertanding. Yang kedua ada perilaku pemain dan tim selama kompetisi. Bermain curang atau penipuan dan kecurangan dalam apapun akan dikenakan sanksi langsung dari pihak panitia. Yang ketiga ada peraturan di dalam permainan. Aplikasi yang akan digunakan adalah Mobile Legends, Maybank atau developer menonton. Nickname dilarang mengandung sara dan pornografi. Selama kompetisi berlangsung, nickname tidak dapat diganti di dalam ruangan atau seperti GH. Nah, kalau di online itu ya seperti ada GH online, gaming house GH. Terus kalau bedanya offline itu bisa bermainnya di dalam stake kayak kemarin gitu kan, Mobile Legends mengayakan turnamen MPL yang kemarin offline itu di dalam stake. Jadi perbedaan online dan offline itu segitu. Kalau online mah dalam segi mainnya berbeda. Kalau online kan banyak kendalanya seperti jaringan lag dan juga banyak program online mah banyak kendala dalam segi pertandingan atau permainan. Mobile Legends itu adanya contohnya ada satu tentunya ada wasit, pelatih, atau juga tester dan juga pemain. Itu yang saya tahu dari struktur Mobile Legends, terutama yang kemarin itu tentang di MPL Mobile Legends Indonesia. Dari sangat berbeda lah ya yang untuk struktur sepak bola seperti itu kan. Sepak bola banyak, ada pelatih, tim medis, ofisialnya ya banyak. Jadi berbeda dari struktur lain. Kalau Mobile Legends yang saya tahu itu ada